2. Profesor Niketut Agustinta Dewi, ST, MT, PhD, dengan judul orasi untuk kaumku perempuan, peran perempuan dalam pembentukan ruang-ruang domestik hunian tradisional Nusantara melalui perspektif genealogi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor, yang terhormat Bapak Ketua Senat dan anggota Senat, yang terhormat Ketua Forum Guru Besar dan anggota yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Udayana dan para tamu dan undangan yang saya muliakan. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Untuk Kaumku Perempuan. Peran perempuan dalam pembentukan ruang-ruang domestik hunian tradisional Nusantara melalui perspektif genealogi. Hadirin yang saya muliakan, membahas sebuah rumah berarti membahas kebudayaan suatu masyarakat yang direpresentasikan melalui ruang untuk berhuni. Dari berhunilah manusia mengejawantahkan dirinya sebagai makhluk sosial dengan struktur keluarga secara vertikal maupun horizontal. Susunan keluarga dapat berbentuk keluarga besar dan keluarga batih yang terwujud karena hubungan perkawinan. Struktur kekerabatan atau yang kita kenal sebagai genealogi menunjukkan peran laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial keluarga yang dapat mempengaruhi jenis ruang, luasan ruang, dan hierarki ruang. Pembentukan hierarki terjadi karena adanya pengorganisasian ruang dalam konteks struktur peran dan kepentingan, yaitu adanya pembagian ruang antara laki-laki dan perempuan. Hadirin yang saya muliakan, umumnya kegiatan berarsitektur hunian tradisional didominasi oleh laki-laki, dimulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan desain. Meskipun terdapat konsep kesetaraan dan pembagian peran yang telah menjadi kesatuan budaya, tetapi kaum perempuan dipandang inferior terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Peran perempuan dalam berarsitektur hampir tidak tampak. Perempuan hanya diikutsertakan sebatas kedudukannya sebagai pengguna yang berperan pasif dan berada pada ruang-ruang domestik yang identik dengan kesan gelap, tertutup, bawah, dan bagian kiri. Peran kaum perempuan lebih dipertimbangkan hanya untuk memperkuat dominasi kaum laki-laki terhadap keluarga. Berkaitan dengan pembagian ruang berdasarkan peran dan kepentingan tersebut, kaum feminis barat berpandangan bahwa secara umum budaya hunian tradisional cenderung diskriminatif dalam hal pembentukan struktur peran dan kepentingan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hadirin yang saya muliakan, dalam konsep religi masyarakat tradisional Nusantara, keberadaan perempuan sangat diagungkan karena perempuan memiliki kemampuan untuk melahirkan dan meneruskan garis keturunan keluarga, sehingga mereka ditempatkan pada ruang tertutup dan tempat yang lebih tinggi. Hubungan yang dinamis antara peran perempuan secara genealogi dengan perwujudan hunian dan tradisi bermukim masyarakat tradisional Nusantara dapat berkembang dan berkaitan dengan aspek hubungan sosial, kekerabatan, dan tatanan keluarga yang dapat memberikan dimensi secara arsitektural. Hal ini dapat menginterpretasikan hubungan antara budaya dan lingkungan binaan. Sistem kekerabatan dan tatanan keluarga merupakan salah satu produk budaya manusia dalam interpretasikan hubungan tersebut ke dalam hunian. Secara spasial, perempuan memegang peranan penting dalam mewujudkannya ke dalam ruang-ruang domestik. Hadirin yang saya muliakan, ruang perempuan pada area permukiman tradisional Nusantara dapat berupa aktivitas, peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh kaum perempuan ketika beraktivitas sehari-hari, tingkat keprivasian,
tingkat kesakralan, ketentuan adat, dan nama konstruksi yang menggunakan istilah kaum perempuan. Temuan empirik mengungkapkan bahwa dalam lingkungan hunian tradisional Nusantara, kaum perempuan memiliki kesempatan yang sangat luas dalam menentukan desain huniannya sendiri. Anggapan tentang superioritas laki-laki dalam menentukan perancangan hunian tidak ditunjukkan sama sekali dalam proses pembangunan hunian tersebut. Secara konseptual, hunian tradisional Nusantara lebih mengarah pada sistem perlindungan dan pembagian peran antara peran sosial makro dan peran sosial mikro. Jadi laki-laki berperan pada dunia luar hunian, misalnya untuk perniagaan dan urusan kelompok sosial, sedangkan kaum perempuan cenderung pada urusan domestik, misalnya kesejahteraan keluarga dan mempersiapkan generasi baru. Jadi terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga. Hadirin yang saya muliakan, pertanyaan kemudian muncul, bagaimanakah kita merajut pengetahuan arsitektur Nusantara sebagai sumber pengetahuan kearifan lokal untuk melestarikan permukiman tradisional berkelanjutan melalui peningkatan peran perempuan menuju Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi secara konseptual, ruang perempuan terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama adalah cara pandang masyarakat setempat terhadap semestanya, sehingga membentuk sistem mentalitas masyarakat tradisional dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua juga sistem mentalitas tersebut menjadi dasar dalam membentukkan sistem sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi, dan aspek lainnya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sistem mentalitas itu dapat berdampak pada bagaimana masyarakat tradisional membentuk lingkungan fisik mereka sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, pandangan hidup kaum feminis Barat bahwa terjadi diskriminasi kaum perempuan masih dapat diperdebatkan. Adanya paradigma tersebut dapat menimbulkan pergeseran wawasan dan pandangan kaum feminis tentang kedudukan kaum perempuan dalam hunian tradisional Nusantara yang tumbuh dan berkembang dalam budayanya yang sangat kental dengan sistem patriarki. Sehingga dengan demikian ada 4 sudut pandang untuk meningkatkan peran perempuan dalam melestarikan permukiman tradisional menuju SDGs. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah keluarga. Jadi keluarga adalah kehidupan yang paling mendasar, setiap masyarakat memiliki struktur keluarga. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah posisi perempuan pada rumah tradisional. Ya misalnya dapur secara fisik berbeda bentuknya dengan ruang lain. Lalu pada masyarakat tradisional lain kita mengenal fenomena segregasi gender, di mana ada pemisahan ruang untuk laki-laki dan perempuan karena tuntutan dari kaidah agama. Yang keempat adalah hubungan sosial, sehingga hubungan sosialnya akan membutuhkan ruang untuk berinteraksi. Hadirin yang saya muliakan, adanya peningkatan peran perempuan secara spasial merupakan salah satu tujuan dari skema SDGs, khususnya bidang kesetaraan gender. Pengetahuan tentang arsitektur Nusantara sebagai sumber kearifan lokal menjadikan perempuan dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian pemukiman tradisional yang ditinggalinya secara berkelanjutan. Pelestarian hunian tidak lagi menjadi ranah dan dominasi kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan yang sebagian besar waktu dan aktivitasnya lebih banyak dilakukan di rumah. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik dosen guru besar. Yang kedua juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat Komite Integritas Akademik Universitas Udayana yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan terhormat yang mulia ini. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik, Wakil Dekan dan jajarannya, Ketua Senat dan anggota Senat, juga kepada Koordinator Program Studi Magister Arsitektur yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada saya melalui persetujuan dan pengusulan jabatan akademik guru besar.
Penghargaan yang tinggi juga saya berikan kepada guru-guru saya, baik dari sekolah dasar maupun hingga program doktor, pada teman-teman sejawat saya dari keluarga besar arsitektur dan keluarga besar Werdatama Arsitektur Fakultas Teknik, kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, dan keluarga besar saya yang terus mendukung, mendoakan, dan memberikan pengorbanan yang telah menjadi supporting sistem yang luar biasa untuk saya dengan cinta tanpa batas. Dan yang terakhir adalah saya memberikan terima kasih juga kepada guru-guru kehidupan dan orang-orang baik yang telah saya temui, yang telah saya temukan dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih untuk semua sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah mengajarkan saya tentang nilai-nilai kehidupan. Hadirin yang saya muliakan, di atas segalanya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang maha besar ini. Setiap orang berkembang dan mencapai pencapaiannya pada waktu yang berbeda. Apabila saya menoleh kembali ke belakang, menapaki kembali perjalanan panjang saya pada hari ini sampai hari ini, begitu banyak peristiwa yang membuat saya percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Hari ini bukanlah capaian tertinggi yang membuat saya berhenti dan berpuas diri. Capaian ini merupakan bentuk dedikasi saya kepada negara, kepada ilmu pengetahuan, dan kepada kemanusiaan. Dan tentu juga harapannya nanti saya dapat berkontribusi pada kemajuan Universitas Udayana. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian orasi ilmiah ini terdapat kekeliruan dalam tutur kata dan tindakan. Demikianlah orasi ilmiah saya. Saya mohon izin menyampaikan Parama Santi. Santi, 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.